satu mata pelajaran atau apa istilahnya seperti itu. Tetapi kalau KND bisa insya Allah sih 3 ya. Nanti teman-teman bisa juga bertanya, misalnya kalau ada apa nanti bisa ke KND kayak gitu. Ya jadi ya ini juga sudah mulai berdatangan. Selamat datang bagi teman-teman semua. Mungkin kalau misalnya nanti ya kalau di sama KND ini misalnya kalian merasa oh ternyata KND ngajarnya terlalu cepat atau misalnya terlalu mungkin ada minta materi dasarnya ternyata kurang, langsung ngomong aja ya, nggak apa-apa. Nanti KND akan ulangi lagi dari yang mungkin kalian request seperti apa kayak gitu. Selamat datang bagi semua dan mungkin di sini karena apa namanya jumlahnya cukup lumayan ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya Candy mungkin nggak bisa misalnya satu-satu kenal sama kalian untuk apalagi kalau yang sifatnya online seperti ini. Kecuali kalau misalnya kalau Candy kalau offline itu mungkin insya Allah sih Candy bisa setidaknya tahu kalian tuh seperti apa nantinya. Mungkin kalau sekarang kan mungkin kalian masih di rumah atau kalian masih di tempat yang mungkin bukan di sekolah ya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kita langsung saja, ini sudah jam 10.32, mungkin juga untuk menghemat waktu. Ini kita akan mempelajari tadi yang seperti yang Kak Andy bilang adalah materi kelas 11 mengenai Indonesia sebagai poros maritim. Jadi untuk hari ini memang ada beberapa soal yang akan kita bahas. Mungkin kalian akan sedikit nostalgia kembali ke materi kelas 11 semester 1, ini bab 1 kalau di geografi. Nanti sekalipun kita ngerjain soal, sekalipun kita ngebahas soal, nanti tetap Candy akan memberikan kayak semacam misalnya, oh ini materinya kayak gimana, atau misalnya ini nantinya dulu materi dasarnya seperti apa. Nah itu ya, kalau misalnya kita bicara tentang di sini. Mungkin kita langsung mulai saja. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke nomor 1 ya. Nomor 1, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya, kalau tidak, langsung kita mulai aja. Mohon maaf ya kalau apa namanya bagi teman-teman ketika Candy ngejelasin dulu, tolong mic-nya di mute dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di on-in lagi, ya. Itu dulu ya. Nah, di sini kita akan mulai dari nomor 1. Di sini dikatakan bahwa Indonesia ini posisinya memang dikatakan strategis banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Indonesia dulu mungkin zaman kita SD, zaman kita SMP, kita diajarin sama guru-guru kita misalnya Indonesia punya beberapa jenis letak. Ada letak di sini ada geologis, ada misalnya letak astronomis atau misalnya letak geografis. Nah, cuman di kelas 11 ini kemarin itu juga dijelaskan bahwa kita juga memiliki apa yang kita namakan di sini sebagai letak maritim. Jadi memang dijelaskan ada empat jenis letak apa aja. Yang pertama itu adalah letak geologis. Nah, terus sebentar kayak itu dulu. Ada letak geologis, kemudian ada yang namanya itu letak geologis, ada geografis, terus kemudian ada yang namanya itu letak namanya itu astronomis. Nah, zaman-zaman kita di SD atau di SMP, kita memang diajarin 3 ini doang. Zaman SD, tapi sama juga zaman SD, SMP, kita juga cuma diajarin 3. Nah, cuma kita harus pahami dulu letak geologis itu seperti apa, atau letak geografis dan segala macamnya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang letak geologis ini adalah kondisi di mana Indonesia itu dilewati oleh 2 jalur gunung. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang 2 jalur gunung, itu di mana aja? Nah, kita bisa lihat di ilustrasi ini. Nah, seperti mungkin teman-teman bisa melihat bahwa Indonesia ini kan kondisinya geografisnya seperti ini. Nah, di mana sih kalau kita bertanya gunung itu lewat mana aja? Pastinya kan kayak gitu kan. Nah, ini dia lewat sini dia. Dari sini, dari Laut Andaman, ya di sini ada kepulauan yang sekarang menjadi negara India. Jadi makanya sebenarnya kita berhadapan dengan negara India atau berbatasan dengan negara India di sini. Kemudian dia masuk ke Sumatera,
terus kemudian nanti masuk ke Jawa. Jadi ini nih kalian bisa ngelihat ininya nih, garis apanya ya, garis pegunungannya itu di sini. Terus kemudian dia akan berbelok ke sini nih, berakhir di Laut Banda. Nah, ini yang di kiri sampai dengan Papua Barat ini, itu dinamakan sebagai namanya itu Sirkum Mediterania. Nah, terus kemudian ada satu lagi, tadi kan satu yang dari India tadi. Nah, terus kemudian dari Jepang, terus kemudian sampai Filipina, nanti masuk ke Maluku Utara, nanti masuk lagi ke ini ya, Papua, tapi yang di sininya. Nah, tadi kan Filipina, terus kemudian di sini masuk lagi ke sininya. Nah, itu yang kita namakan sebagai Sirkum Pasifik. Berarti ada dua tadi ya, ada Sirkum Mediterania, itu dari sebenarnya itu dari pegunungan Atlas di Afrika, masuk Alpen, kemudian Himalaya di Asia Selatan, nanti masuk lagi ke Laut Andaman di sini, nanti berakhirnya tuh di Pulau Banda. Nah, Pulau Banda ini adalah akhir dari Sirkum Mediterania. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu dari pegunungan Andes di Amerika. Ya mungkin kalau kita mau lihat pegunungan Andes di mana, oh di sini nih. Nih dari Amerika Selatan, nanti masuk ke Meksiko, nanti masuk ke Amerika Serikat, pegunungan Rocky, nanti masuk Kanada di sini di Alaska, terus masuk di sini nih, Kepulauan Aleutian, atau Aleutian Island di Alaska, nanti masuk ke Kamchatka. Nih Kamchatka ini sekarang jadi Rusia, masuk ke Jepang. Nah, nanti di sini ini kelihatan di sini ada kayak semacam gundukan. Nah, gundukan ini sebenarnya pegunungan. Nanti Pulauan Mariana, masuk Filipina, nanti masuk lagi ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara sampai Papua, hingga berakhirnya di mana nih? Nih, di New Zealand atau Selandia Baru. Nah, ini New Zealand kalau yang kita kenal di beberapa itu adalah negara yang memang tetangganya Australia ya, bahasanya kayak gitu. Nah, itu adalah Sirkum Pasifik. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kenapa bisa terbentuk dua jalur pegunungan itu? Ya tadi kan kita udah tahu ya, ada dua jalur pegunungan, Sirkum Mediterania sama Sirkum Pasifik. Cuma kenapa bisa kebentuk itu? Karena kita terdiri dari pertemuan tiga lempeng. Lempeng tektonik ya, dulu kalau teman-teman udah belajar di kelas 10, ada lempeng tektonik. Lempeng tektonik itu kan ada yang istilahnya itu macam-macam. Bisa dia menumbuk atau yang kita namakan sebagai konvergen, bisa dia melebar atau yang kita namakan sebagai divergen, sama satu lagi yang papasan doang, itu yang namanya transform. Nah, Indonesia ini ternyata adalah pertemuan, berarti tiga lempeng yang saling bertemu atau saling konvergen. Apa aja? Di sini ada, kalau kalian di sini kalau perhatikan ya mungkin agak susah juga ya kalau misalnya kita melihat dari kasat mata itu agak susah. Tapi mungkin kayak dikasih tahu aja, tiga pertemuan lempeng di mana aja. Jadi di sini nih yang kalian bisa lihat di sini, ini adalah lempeng yang dinamakan namanya Indo-Australia. Jadi Indo-Australia dia masuk ke sini, ya. Jadi dia apa namanya bergeraknya itu ke arah apa itu kalau ke kanan atas itu timur laut. Jadi ketemu di sini. Nah terus kemudian di sini nih ada lempeng juga namanya lempeng Eurasia. Jadi di sini ada Indo-Australia, di sini ada Eurasia, ada dua. Satu lagi di mana? Satu lagi di sini nih. Ini adalah lempeng Pasifik. Jadi gara-gara pertemuan tiga lempeng itu, makanya Indonesia itu memiliki dua jalur pegunungan. Akibatnya apa secara geologis? Ya Indonesia rawan gempa, rawan gunung api, kemudian tsunami juga. Tetapi dampak bagusnya apa? Dampak bagusnya adalah mereka Indonesia itu punya banyak sekali sumber daya yang memang bisa dikatakan biodiversity-nya itu udah gila-gilaan dibandingkan dengan negara-negara lain kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menanyakan dampaknya apa ya tadi bisa gempa, gunung api atau tsunami. Tapi kalau dampak bagusnya itu bisa berupa apa? Bisa berupa sumber daya tambang yang memang sangat banyak sekali kayak gitu ya. Nah itu kalau kita kembali ke soalnya, tapi kita tadi sudah mengetahui ya bahwa Indonesia secara geologis itu ada dua jalur pegunungan dan juga pertemuan tiga lempeng. Nah tetapi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana dia itu sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Nah ini akan dilihat dari posisi apa? Ini kita akan lihat dari posisi yang dinamakan sebagai posisi geografis. Nah, kenapa geografis? Kenapa kok kalau kita ngomongin tentang geografis ini akan lebih berpengaruh terhadap pelayaran perdagangan? Simpelnya karena kalau geografis ini akan melihat Indonesia dari dua benua
sama satu lagi adalah dua samudra. Apa aja dua benua itu? Adalah tadi kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat di sininya, di sini ada benua Asia dan di sini adalah benua Australia. Jadi kita itu mengalami silang wilayah gitu loh. Jadi kalau khususnya kalau kita pernah belajar sejarah ketika masa pra-aksara ataupun masa Hindu-Buddha, itu kan kalau pedagang yang dari Cina ataupun dari India, itu kalau masing-masing kalau mau masuk ke India ataupun ke Cina kan harus melewati Indonesia dulu. Nah, itu yang istilahnya menjadikan Indonesia itu sangat strategis dalam bidang perdagangan ataupun bidang pelayaran di sini. Nah, itu adalah dampak dari posisi geografisnya. Nah, terus kemudian kalau posisi astronomis itu bagaimana? Ya, mungkin kalau astronomis ini ada namanya itu lintang, sama satu lagi adalah garis bujur. Nah, kita sebagai letak astronomisnya itu di mana? Nanti kalau letak lintangnya mungkin teman-teman letaknya lintang ini adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan di angka yang ada di sini, 6 derajat lintang utara sama 11 derajat lintang selatan. Nah, bisa itu sebenarnya tuh kita notice kalau ini angkanya ini menunjukkan kita berada di lintang tropis. Nah, kenapa demikian? Karena lintang tropis itu dia punya batas sekitaran 23,5 derajat, baik itu utara, baik itu selatan. Jadi kalau belum melewati 23,5 derajat, itu masih masuk kepada iklim tropis. Jadi kalau sudah misalnya 40 derajat, 30 derajat, atau 55 dan segala macamnya, itu sudah bisa dikatakan masuk ke wilayah yang memiliki 4 musim. Nah, sementara kalau di 23,5 ini sudah masuk ke wilayah yang 2 musim, entah itu hujan, entah itu kemarau, kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang lintang-lintangnya. Tapi kalau letak bujur bagaimana? Kalau letak bujur ini nanti akan punya angka berapa? Mungkin teman-teman juga masih ingat ya. 95 sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah Indonesia 95 bujur barat. Waduh, sejauh apa itu? Karena gini aja, 1 derajat lintang, mungkin untuk pengingat untuk kita juga ya, 1 derajat lintang itu sama dengan 111 kilometer. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini 95 sampai 141, nanti bisa kita kurangkan aja, ini hasilnya sekitaran 46 derajat. Jadi kalau kadang-kadang suka ditanyain, sebelum kita masuk ke nilai garis bujur ini ya, kadang-kadang suka ditanyain misalnya 95 ke 141 derajat bujur timur ini kalau dikurang, kalau selisihnya itu udah sekitaran 46. Nanti teman-teman bisa kaliin 46 dikali dengan 111 km, yaitu bisa kalian hitung berapa itu jaraknya dalam kilometer. Kalau misalnya dalam bujur barat, waduh, berarti jaraknya itu 95 ditambah 141. Ya bisa kalian tambahkan lalu dikalikan. Nanti dapat hasilnya itu berapa puluh ribu kilometer. Wah, berarti Indonesia luasnya itu hampir setengah bumi gitu loh. Kalau misalnya kita pakai bujur barat, makanya ini sama-sama berada di bujur timur, baik ujung baratnya ataupun ujung timurnya. Nah, akibatnya apa? Dengan lintang garis bujur seperti ini, kita akan mengalami 3 zona waktu. Kenapa? Tadi kan kalau misalnya kita ngomongin tentang selisihnya, itu adalah 15 derajat. Nah, 1 jam, karena kan kalau bujur ini kan memang biasanya digunakan untuk mengetahui waktu. Ini kita akan gunakan konstanta atau standar 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Jadi kalau kenapa kok 15 derajat ini dapat dari mana? Karena kan kita anggap kalau bumi ini seandainya, istilahnya kalau kita melihat bumi ini bulat misalnya. Bulat atau istilahnya itu lingkaran, itu kan sudutnya itu adalah 360 derajat. Nah, karena di sini untuk menghitung waktu, maka kita harus ketahui bahwa 1 hari di bumi itu berapa? Ini sama dengan 24 jam. 24 jam ini nanti akan kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan 360 ini. Atau sebaliknya kita bagi aja 360 derajat ini dengan 24 jam.
nanti kita dapat hasilnya adalah berapa? Ya ini, 15 derajat. Nah, karena tadi Indonesia itu selisihnya 46, maka kita bagi aja 46 dibagi dengan 15, itu dapat sekitaran 3. Karena kan 45 bagi 15 saja kan 3. Nah, makanya kita memiliki 3 zona waktu. Jadi, tadi kita sudah ngomongin tentang letak geologis, astronomis, dan juga geografis. Kalau di sini geomorfologis, nanti kita akan lebih membicarakan tentang permukaan Indonesia itu seperti apa. Jadi beragam sih, pegunungan ada, laut ada, dataran rendah ada, dan segala macamnya. Itu bisa kalian lihat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Dan juga historis. Kalau sejarah, ya bagaimana letak historis kita ini kan memang banyak sekali dinamika dalam masalah politik, masalah budaya, masalah sosial. Misalnya kita dulu pernah dikolonisasi oleh misalnya Portugis atau misalnya Belanda, atau pernah juga diduduki oleh Jepang ya pada tahun 1942. Nah itu juga nanti akan kita bahas di bab sendiri itu kayak gitu. Oke, nomor 1. Silakan kalau yang mau bertanya atau mau ditambahkan atau misalnya masih ada yang kurang. Sebelum Candy lanjut ke nomor 2. Ya, silakan. Tadi yang pembagian 3 waktu wilayah gimana, Kak? Ya, 3 zona waktu maksudnya. 3 zona waktu. Ya, apanya nih? Yang dari mananya maksudnya? Ya, kurang paham yang tadi yang habis bagi gini. 1 jam sama dengan 15 derajat. Nah, setelah itu gimana, Kak? Alright, gini. Kan kita itu kan lihat dari bumi. Bumi itu kan tadi kalau kayak yang dijelaskan itu punya kan sudutnya 360 derajat. Alright ya. Jadi semua kita sepakat atau mungkin dulu kalau teman-teman sudah pasti belajar matematika, ini bumi sudutnya 360 derajat. Nah, kalau di bumi itu 1 hari itu kan 24 jam. Nah, untuk bisa membaginya itu kita akan bagi antara 360 derajat, karena kan bumi kan 360 derajat, dibagi dengan 1 hari di bumi. Ya berapa jam? 24. Ya. Nah, di sini kita akan dapat berapa? Kita akan dapat, kalau ini biar kita pastiin ya, pakai kalkulator aja, biar kita simpel. 360 dibagi dengan 24. Berapa? Nih, dapat 15, ya kan? Nah, berarti di sini 1 jam, karena kan ini 24. 24 jam aja 360 derajat. Kalau 1 jam berarti berapa? Nah, dapatlah di sini 15 derajat. 15 derajat sama dengan 1 jam. Nah, ini diukur dari Inggris. Karena kan memang membuat standar ini adalah Inggris. Nah, Inggris itu letak letak bujurnya itu 0 derajat. Alright. Nah, Indonesia berapa? Nih, 95 sampai 141. Nah, tetapi kita nggak akan ngomongin perbedaan waktu antara Inggris dengan kita. Kita hanya akan ngomongin kenapa Indonesia hanya memiliki 3 zona waktu. Nah, sekarang mungkin kayak di ini aja ya, di sini aja. Nah, biar gampang. Kita ini memiliki letak bujur 95 sampai 141 derajat. Nah, kita kurangi selisihnya ini berapa? Jadi teman-teman bisa kurangkan aja 141 dikurangi 95. Berapa hasilnya? Ini dapat kurang lebih 46. Ya. Kenapa? Karena dari 95 ke 141 itu jedanya itu 46 derajat. Tinggal kita kurangkan saja. Nah, dengan menghitung standar yang tadi, kita tahu nih bahwa 1 jam itu sama dengan 15 derajat. Gimana kita bisa tahu bahwa Indonesia memiliki berapa zona waktu? Tinggal kita bagi saja. Bagi 46 dibagi dengan 15. Berapa hasilnya? Ya ini nggak akan bulat ya, karena nggak bisa 46 dibagi 15. Tetapi kalau misalnya kita bagi sekitaran 45 dengan 15, kurang lebih sama atau dalam tandanya ini ekuivalen dengan 3. So, Indonesia memiliki 3 zona waktu. Apa aja? WIB, tentu saja ada WITA atau Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur.
Jadi begitu caranya kalau kita bisa tahu kenapa Indonesia punya 3 zona waktu. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Sebelum kita lanjut ke nomor selanjutnya, ya. Kak, tadi yang cara ngehitung luas Indonesia lewat bujur gimana, Kak? Cara menghitung luas Indonesia bujur. Nah, sekarang di sini nih. Kita udah dapat nih 46 derajat, ya. Sekarang kita memiliki konstanta. Jadi teman-teman bisa gunakan konstanta ini. Jadi nggak usah kita pusing kalau misalnya ditanya, waduh berapa kilometer sih satu ini? 1 derajat itu sama dengan 111 kilometer. Jadi gimana jadinya kalau kita dapat segini? Tinggal kita inikan saja. 46, nanti kita pakai kalkulator lagi aja ya, biar kita biar kita pas. Nanti kita kalikan aja 46 ya di sini. Karena kan kita dapat di sini 46 derajat ya. Dikalikan dengan 111. Berapa nih? 5.106 km kira-kira dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, terus kalau misalnya kita bertanya ke ujung utara ke selatan gimana? Gunakan rumus yang tadi, karena kan gini, Indonesia lintangnya itu 6 derajat sampai 11 derajat. Ini LU, ini LS. Nah, cuma di sini LU ke LS nggak bisa langsung kita kurangin. Harus kita kurangi dulu ke 0, ini juga ditambahkan ke 0. Maksudnya gini, karena kalau ini mungkin agak panjang ya. Jadi gini, ini anggaplah garis lintang 0. Di sini garis 6, di sini garis 11. Nah, untuk ketahuin jedanya, berarti kita 6-nya ini harus ke 0 dulu, ke 11-nya ini dari 0, berarti 11 kita tambahkan 6. Nah, nanti hasilnya berapa? Hasilnya di sini adalah 17 derajat. Jadi jedanya itu 17 derajat. Ya berarti di sini berapa nih? Tinggal kita kalikan aja. 17 dengan 111 berapa? 1887 km kira-kira. Nanti untuk luasnya ya tinggal kalau di persegi panjang kan tinggal kalian kali 5.807 dikali 1.887 nanti dapat hasilnya dalam kilometer persegi. Ya tapi itu agak jarang sih ditanyakan. Cuma mungkin akan lebih kepada konsep yang tadi nih, bagaimana letak geografis astronomis kita sampai ke nanti yang nomor selanjutnya kita akan ngomongin tentang letak maritim. Oke, sebelum Candy lanjut lagi, silakan ya. Tapi ini mungkin nanti Candy lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di nomor 1, kita akan inikan kembali ya. Oke, nomor 1, ini yang D ya. Sekarang nomor 2, di sini dikatakan bahwa, nah tadi kan ada yang namanya itu letak maritim. Nah sekarang bagaimana kalau kita ngomongin pengaruh letak maritim? Tadi kita udah ngebahas entah itu geologis, geografis, ataupun astronomis. Nah sekarang kalau pengaruh letak maritim apa? Nah misalnya kalau kita lihat di sini, wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua. Nah ini tadi kita ngomongin di sini nih, geografis ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang diapit 2 benua, itu lebih kepada geografis. Berarti bukan ngomongin letak maritim. Alright, berarti nomor A ini bukan ya. Kemudian, nah di sini ada pilihan yang mirip. Diapit 2 samudra dan seluruhnya dikelilingi oleh laut. Nah kita nih bingung nih. Ini gimana nih caranya nih? Ini mana nih? Kan sama-sama samudra, ini sama-sama laut. Cuma yang harus kita perhatikan, kalau diapit 2 samudra, it's a same thing, itu geografis juga. Kenapa? Karena di geografis ini lebih mensyaratkan bahwa tadi Indonesia dikelilingi oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Jadi itu lebih mengarah ke arah sininya geografisnya. Nah, tetapi yang lebih tepat untuk letak maritim ini adalah wilayah Indonesia. Semuanya itu laut. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke peta yang tadi. Semuanya dikelilingi laut kan? Gak ada kita itu ada kayak benua yang membatasi kita. Anggaplah Malaysia misalnya. Malaysia ini tetap di sini ada laut, yakni Selat Malaka. Nah, makanya bisa dikatakan Indonesia ini itu semuanya dikelilingi laut, entah itu samudra, entah itu laut tepi atau seperti di sini ada namanya Laut Cina Selatan. Nah, itulah yang menyebabkan secara maritim kita dikelilingi oleh laut semua, kayak gitu. Nah, ini tadi akan membedakan apa itu letak maritim dengan 3 yang tadi sudah kita bahas. Entah itu geografis, astronomis, ataupun geologis. Ataupun tadi juga di sini ada geomorfologis ataupun historis. Gitu ya. Nah, itu untuk nomor 2. Kalau yang D ini, itu untuk geografis. Ya tadi pengaruh yang di sini tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kalau yang daerah dataran tinggi pegunungan, itu tadi geomorfologis. Gitu ya.
Misalkan kalau misalnya itu, ini adalah letak dari masing-masing itunya, masing-masing letak yang ada di dimiliki Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita akan lanjut dulu ke nomor 3. Di sini nomor 3, nah ini memang soal yang mungkin zaman kita SD, zaman kita SMP itu sering banget ditanyain. Negara manakah yang berbatasan dengan Indonesia? Tapi kan nanti batas Indonesia itu ada 2 sebenarnya. Ada yang namanya itu batas laut, sama satu lagi adalah batas darat. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang tadi kalau kita lihat ya, Indonesia itu kan semuanya dikelilingi laut. Tapi meskipun demikian, tidak semua negara yang bersebelahan dengan kita itu hanya memiliki batas laut doang. Nah, ada beberapa negara yang dia itu juga punya batas laut tapi juga punya batas darat. Tapi kita emang paling banyak itu adalah negara yang memiliki batas laut. Apa aja? Contoh, misalnya seperti Australia. Terus kemudian nanti ada Filipina, contoh. Kemudian juga kadang-kadang yang ini mungkin kita nggak pernah sadar adalah tadi negara India. Nah terus kalau kita bertanya, lah kan India jauh banget. Ya karena tadi ada Kepulauan Andaman. Andaman tuh dia batasannya sama Aceh loh. Jadi dia lebih dekat ke Indonesia dibandingkan dari Indonesia ke Myanmar tuh jauh lebih dekat. Makanya kita lebih dekat ke India. Paling cuma sekitaran, kalau dalam bahasa itu cuma itu sekitaran 2.000 km. Sementara kalau ke Myanmar itu perlu sekitaran 5.000 km. Jadi lebih jauh ke Myanmar daripada ke India sebenarnya. Nah, terus kemudian juga ada negara seperti Malaysia Barat ya, itu masuk juga. Terus kemudian ada negara yang sekarang itu menjadi protektoratnya Amerika Serikat namanya Palau. Palau itu dia di mana? Kalau Palau itu adanya di sini. Nah ini nih. Ini kita berbatasan laut dengan dia. Ini Palau ini kepulauan yang sekarang menjadi protektoratnya Amerika Serikat. Jadi bukan negara sendiri sebenarnya dia. Mirip kayak Puerto Rico di Karibia sana. Itu sebenarnya wilayah Amerika Serikat. Kayak gitu ya. Nah, tetapi di manakah negara yang berbatasan darat dengan kita? Ya contoh seperti di Kalimantan ada Malaysia, terus kemudian ada Timor Leste atau Timor Timur, dan tentu saja yang ada di Papua. Apa itu? Papua Nugini. Ya, berarti di sini tinggal kita hitungkan saja mana sih yang masuk kepada negara yang berbatasan darat. Nih, Papua Nugini. Seperti itu. Kayak gitu ya, kalau kita pengen membedakan mana negara yang masuk ke berbatasan laut dan mana negara yang masuk ke berbatasan darat. Jadi sebenarnya cuma ada 3 negara yang masuk ke batas darat. Ini Malaysia, Timor Leste, sama Papua Nugini. Sisanya itu batas laut. Nah terus kalau kita bertanya, kan kalau mau Malaysia Barat kita berbatasan laut juga, ya itu bisa dua-duanya. Mau dimasukin di darat atau masukin ke laut silakan. Tapi biasanya untuk Malaysia ini dia cenderung untuk dimasukkan ke batas darat doang. Karena kan memang Kalimantan itu kan cukup luas ya. Nah itu batas daratnya itu sangat besar, sangat panjang gitu loh dibandingkan dengan batas Selat Malaka dengan Sumatera kayak gitu. Atau mungkin juga satu lagi yang tadi kan ini juga agak lupa adalah negara kalau yang batas sama Batam, Singapura gitu ya. Nah itu dia batas laut juga seperti itu. Oke, ini untuk nomor 3 ya, batas negara kita dengan negara lain sudah jelas ya. Kalau misalnya belum jelas, silakan ditanyakan atau ditambahkan, atau misalnya kalau tadi kita juga punya batas yang ternyata dengan bukan negara ASEAN ya, tapi dengan negara Asia Selatan. Ini India sama negara Oseania, Australia di situ. Alright, kita kalau misalnya tidak ada pertanyaan, lanjut ke nomor selanjutnya ya. Nah, di sini nih nomor 4. Jadi untuk mengetahui nomor 4 ini, Candy akan ngasih ilustrasi di sini. Jadi kita dalam wilayah perairan kita ini punya 3 jenis teritorial. Jadi ada namanya laut teritorial 12 mil, ini yang pertama. Jadi kalau kalian bertanya 12 mil itu berapa kilometer? Kalau di laut itu 1 mil laut itu 1,8 kilo. Jadi kalau kalian bisa ngitung, itu nanti hasilnya sekitaran kalau 1 mil itu sekitaran 2 kilo. Kita buletin aja biar kita gampang. Jadi 2 kilo. Nah ini kalau 12 mil berarti sekitaran 20 sampai 24 kilo. Jadi ini laut teritorial ini didasarkan dari mana? Ini didasarkan dari deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
Nah, ini yang memang dijadikan oleh dasar kita sebagai laut teritorial. Di sini, negara bisa ngapain? Negara memiliki hak penuh untuk eksploitasi tanpa diganggu sama negara lain. Jadi, mau Malaysia, Singapura, mau Thailand, mau Filipina, kalau di 12 mil itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh. Nah, terus kemudian ada zona tambahan 12 mil lagi, jadi totalnya ini adalah 24 mil. Jadi ada, kalau kita memang mengenalnya itu 12 mil, tapi sebenarnya ada tambahan lagi 24 mil. Jadi ini 12 tambah 12 kan 24. Jadi ini awal dari pantai ke sini 12 mil, ditambah lagi dari titik 12 mil lagi ke sini. Jadi 24 mil. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok ini bisa itu kan? Karena ini sesuai dengan deklarasi UNCLOS atau dalam bahasa Inggrisnya United Nations Convention of Law of the Sea atau Badan PBB yang mengurusi hukum laut itu tahun 82. Nah, jadi kita memiliki laut teritorial sebenarnya 24 mil, tetapi memang yang paling famous itu adalah yang 12 mil ini berdasarkan deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Nah, di UNCLOS ini juga, ini dia juga akan memiliki, kalau kita ya, akan memiliki zona ekonomi eksklusif 200 mil. Atau 200 mil kalau kita kilometerin sekitaran 390 km atau 400 km kalau kita buletin. Nah, ini dari ujung sama dari pantai ke sana nih 200 mil. Gitu ya. Jadi kalau apakah dihitungnya dari mana kalau 200 mil ini? Dihitungnya bukan dari titik 24 tadi, tapi dihitungnya dari titik 0 ya, titik pantai di sini. Nah, dia di sini dia, nanti batasnya. Nah, kalau sudah lewat dari 200 mil itu, maka dia akan dianggap sebagai laut internasional atau laut lepas. Jadi bebas siapapun mau ke sana itu boleh. Nah, cuma kalau misalnya di zona ekonomi eksklusif ini, siapa yang boleh eksploitasi? Ya tentu saja kita. Tetapi negara lain boleh untuk mengeksploitasinya dengan izin khusus. Jadi kalau di laut teritorial, negara lain itu benar-benar nggak boleh, dilarang. Tapi kalau di zona ekonomi eksklusif ini silakan, tetapi dengan izin khusus, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita masuk kepada ini, batas wilayah Indonesia yang selalu bikin masalah dengan negara lain. Dulu, mungkin sekitaran tahun 2000 sampai 2009-an, masalah kita itu sama Malaysia. Tetapi ketika tahun 2015 sampai 2019 kemarin, itu masalah kita sama siapa? Bukan sama Malaysia lagi, bukan sama Filipina, atau bukan dengan Vietnam, tapi dengan Cina. Kenapa? Karena Cina itu dia mengklaim wilayahnya itu berdasarkan peta tahun 1200. Bayangin aja, mungkin kalau kita ngeklaim wilayah kita seluas Majapahit, entah apa yang terjadi ya kita nggak tahu. Nah, itu yang dilakukan Cina. Nah, ini yang menjadikan konflik dengan Indonesia. Nah, wilayah apa yang menjadi konflik? Wilayah ini nih, zona ekonomi eksklusif. Kenapa demikian? Ya karena kan kita memiliki batas patokan 200 mil berdasarkan deklarasi UNCLOS tahun 1982. Jadi 200 mil tadi ya, 200 mil itu didasarkan pada hukum yang berlaku tahun 1982. Tetapi Cina itu menggunakan klaim tahun 1200. Ya sekarang begini aja, tahun 1200 itu masih dinasti apa? Sementara Republik Rakyat Cina aja baru berdiri 1949. Agak nggak masuk akal, nggak make sense gitu loh. Cuma ya itulah yang dilakukan oleh negara sana tuh. Ya kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi yang bikin suka ribut ini adalah yang E. Ya, zona ekonomi eksklusif. Kalau teritorial, waduh, itu sudah bisa mengancam kedaulatan negara tuh. Tapi yang mungkin sedikit pengetahuan juga, jadi ketika Perdana Menteri Juanda Kartawijaya itu 13 Desember menetapkan laut teritorial 12 mil, itu sempat mau ribut sama Belanda, Prancis, Inggris, sama Amerika. Kenapa? Karena negara-negara ini menganggap kenapa Indonesia sepihak aja bikin 12 mil. Karena itu bukan cuma masalah 12 mil keluar doang, tetapi itu mengelilingi semua kepulauan Indonesia. Jadi kalau 12 mil tadi itu semua wilayah Indonesia itu tercover. Jadi Laut Jawa, Laut Selat Karimata, Selat Makassar yang tadinya itu laut internasional, itu sekarang dianggap sebagai laut teritorial. Ya, marah itu negara-negara itu. Cuma kata Soekarno begini, ini rumah saya. Kenapa Anda ribut? Kenapa saya mau bikin pagar?
Emang Anda mau ngapain di rumah saya gitu loh. Nah itu analoginya seperti itu atau persamaannya seperti itu. Ya sama aja kita punya rumah, kita bikin pagar di luarnya. Tapi gara-gara bikin pagar tetangga ribut atau orang-orang yang tinggal di kota lain ribut. Apa urusan gitu loh. Nah kalau misalnya kata Soekarno. Nah itu yang terjadi pada tahun 1957. Ya sedikit pengetahuan untuk teman-teman juga ya. Ini kenapa kok 12 mil aja ini sebenarnya udah bikin ribut. Barulah itu disahkan tahun 1982. Jadi puluhan tahun setelah itu. Gitu ya, itu untuk nomor 4. Jadi yang suka diributin tuh yang ini nih, zona ekonomi eksklusif sejauh berapa? 200 mil atau sekitaran 400 km kayak gitu. Oke, ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan sebelum kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, di sini ada nomor 5. Nah, di sini nih. Jadi tahun 2001 atau 2002 ketika masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, itu Indonesia pernah konflik wilayah dengan Malaysia. Jadi ada pulau yang berada di sekitaran sini. Kalau pulaunya itu kalau nggak salah di sekitaran sini. Nah ini kalau kita ke sini, ini ada namanya pulau namanya itu Sipadan dan Ligitan namanya. Jadi Candy nggak tahu ya kalau di sekitaran sini lah. Candy juga nggak terlalu secara pasnya itu di mana. Jadi di sekitaran Kalimantan lah. Jadi Indonesia itu pernah ribut masalah ini, pulau ini. Kenapa? Karena memang perbedaan hukum yang berlaku pada dua negara ini. Jadi Sipadan Ligitan ini memang secara sejarah memang dihuni oleh orang-orang dari Indonesia. Tetapi secara hukum memang Malaysia itu memang menempatkan pulau ini dua kepada administrasinya dia. Jadi itu dulu adalah pulau yang dikuasai oleh Inggris. Beda misalnya dengan Natuna. Natuna kalau kita lihat letaknya, dia itu di sini. Nah ini ada Kepulauan Natuna. Natuna secara geografis itu lebih mirip, lebih dekat kepada Malaysia. Tetapi karena ini Natuna itu dulu diadministrasi atau dikuasai oleh Hindia Belanda, makanya akhirnya Natuna itu masuk ke Indonesia. Nah itu yang akhirnya dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia sepakat untuk melepas Sipadan Ligitan itu ke Malaysia dan Natuna itu dikasih ke Indonesia kayak gitu. Nah itu makanya kalau kita dengan Malaysia memang lebih banyaknya ributnya tentang pulau terluar. Nah, tetapi kita juga bukan cuma dengan Malaysia doang. Kita juga pernah ribut sama Filipina untuk masalah Pulau Miangas. Nah, di sini nih. Itu dia sempat mau masuk Filipina, tapi akhirnya dia masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena alasan yang sama. Alasan di mana dulu Miangas ini dikuasai oleh Hindia Belanda, bukan oleh Spanyol. Karena Filipina itu kan masuknya Spanyol. Kemudian pada tahun 1900 dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi Filipina itu pernah dijajah Amerika Serikat dari tahun 1900 sampai tahun 1946 setelah akhir Perang Dunia II kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin tentang apa yang terjadi konflik antara kita dengan Malaysia di sini ya. Kalau di sini ada beberapa pulau, kalau misalnya Sebatik Nunukan itu juga sama, kita pernah ribut juga, tetapi akhirnya disepakati khususnya di Pulau Nunukan ini jadi batasnya itu dibagi dua. Ada Pulau Nunukan yang masuk ke Malaysia, ada yang masuk ke Indonesia, ada. Tapi memang sebagian besarnya itu masuk ke Indonesia. Kalau Sentosa Island ya itu nggak Singapura, beda lagi. Tapi bukan berarti Malaysia, Singapura tuh nggak pernah ribut. Pernah kok ribut untuk masalah Pulau Pedra Branca atau Pulau Putih. Nah itu dia ribut sama Malaysia. Ketika waktu itu kan karena dulu Singapura itu kan pernah masuk bagiannya Malaysia. Cuma gara-gara diusir dalam tanda petik ya, diusir pada tahun 1963, akhirnya itu ribut. Sampai diselesaikan ASEAN tahun 1990 kalau nggak salah, ini juga agak lupa. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin tentang ribut antara Indonesia dan Malaysia masalah pulau. Tapi kalau sini ada Pulau Tidung, waduh bahaya. Karena Tidung itu kan dekat Pulau Seribu, kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk masalah sengketa pulau. Ada yang mau dituin sebelum kita lanjut ke nomor 6. Nah, tadi sedikit kita ngomongin pertemuan lempeng apa aja. Tadi kita ingat ya, lempeng yang membentuk Indonesia itu ada 3. Ada yang namanya di sini Indo-Australia, terus kemudian di sini ada Pasifik, dan di sini adalah Eurasia. Nah, sekarang ditanyakan di sini, Bukit Barisan yang ada di sebelah barat Pulau Sumatera. Pulau Sumatera mana? Nih. Gitu loh. Nah, itu terjadi karena pertemuan lempeng apa? Jadi di kita ada beberapa pegunungan yang memang terjadi akibat pertemuan beberapa lempeng. Misalnya, kalau pegunungan Jayawijaya, itu pertemuan lempeng apa dengan apa? Nah, di sini kita tahu nih, ada Indo-Australia dengan apa? Lempeng Pasifik.
Nah, di sini makanya terbentuk pegunungan Jayawijaya. Di Jawa, kenapa kok ini bisa terbentuk pegunungan? Karena ada pertemuan lempeng sama Indo-Australia, tetapi di sini bukan dengan Pasifik. Di sini dengan Eurasia. Kayak gitu ya. Nah, kalau Bukit Barisan bagaimana yang di Sumatera? Kurang lebih sama seperti apa yang ada di Jawa. Dibikin karena adanya Indo-Australia juga dengan Eurasia. Berarti untuk bisa kita tahu mana nih di sini. Nah, ini nih Indo-Eurasia dan Indo-Australia. Kayak gitu. Jadi kita pahami dulu bahwa lempeng kita tadi ada 3 ya. Mungkin tadi udah nyatet apa belum tuh? Oh, belum ya. Jadi ada 3 lempeng. Ini Indo-Australia, ini yang pertama. Terus Eurasia, sama satu lagi adalah Pasifik. Jadi kalau sudah masuk Atlantik, wah pasti bukan di kita. Karena Atlantik itu adanya di Amerika sama di Afrika sama Eropa. Jadi kita nggak akan masuk ke situ. Nah, tapi kalau Eurasia Pasifik ada nggak? Mungkin masih itu lebih ke pegunungan yang ada di Jepang. Jepang itu karena adanya pertemuan antara lempeng Eurasia dan Pasifik. Makanya pegunungan di Jepang itu terjadi karena itu. Jadi tapi kalau di Indonesia enggak. Indonesia lebih kepada Indo-Australia sama Eurasia. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 6? Silakan. Sebelum kita lanjut ke nomor 7 di sini. Nah, itu ya. Tadi ada 3 lempeng. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 7. Nah, di sini dikatakan pulau di Indonesia yang menghasilkan garam. Nah, kita harus tahu dulu bahwa kalau kita ngomongin tentang garam, garam itu terbentuk akibat apa sebenarnya? Jadi, simpelnya, garam itu terbentuk karena penguapan air laut. Jadi, penguapan air laut ini dilakukan secara bisa 2, bisa dengan alami, bisa juga dengan buatan. Nah, tetapi kalau buatan ini nanti akan dilakukan dengan cara industri, ya. Nah, kalau di satu pulau ini dia sangat cocok atau sangat bagus dalam ngebikin garam. Kenapa? Karena ada syarat yang dipenuhi di pulau ini. Apa yang pertama? Yang pertama, penguapan lautnya itu bagus. Jadi penguapannya itu lebih tinggi daripada apa yang terjadi dengan hujannya. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kenapa kok wilayah yang penguapannya tinggi dan hujannya jarang, itu bagus untuk garam? Jadi kalau hujan itu kan apa? Air tawar. Kalau misalnya dia hujan, maka nyampur dong garamnya. Basah lagi, nggak bisa kebentuk garam. Nah, itu makanya di wilayah yang banyak hujan, itu biasanya jarang ada tempat untuk bikin garam. Nah, itu dia kalau di tempat ini hujannya sangat minim atau bisa dikatakan kurang gitu. Nah, terus yang kedua, tanahnya juga ngaruh. Jadi di pulau ini tanahnya ini selain penguapannya bagus, hujannya sedikit, di sini juga memiliki tanah yang rata-rata itu adalah tanah keras. Nah, di Indonesia kebanyakan tanahnya ini adalah tanah apa? Tanah sungai, tanah aluvial. Tanah aluvial tipikalnya gimana? Kalau kita injek, benyek. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau tadi kan mungkin di tempat teman-teman pasti hujan, atau tempat kayak ini juga hujan. Kalau kita injek itu tanah, kalau habis hujan, mendem. Kaki kita itu mendem. Nah, itu juga yang terjadi kalau misalnya kita bikin garam di tanah lumpur misalnya. Kalau tanah lumpur ya udah hilang entah kemana. Ya karena udah larut dalam tanahnya itu. Nah, makanya di sana tanahnya itu tanah keras. Bisa berupa tanah kars, bisa berupa tanah laterit, dan segala macam. Yang penting keras. Gitu. Nah, pulau ini memang sudah sangat terkenal dari dulu sebagai sentra produsen garam. Ini berada di Provinsi Jawa Timur secara administratif, tapi dia terpisah dari pulaunya, yakni atau pulau utamanya, yakni Madura. Ya, jadi Madura ini adalah pulau yang istilahnya itu terkenal dalam produksi garam. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kok bukan Maluku? Maluku lebih ke rempah-rempah. Kok bukan Belitung? Belitung itu timah. Kok bukan Flores atau Buton? Flores itu lebih kepada apa ya? Dia itu memang penguapannya tinggi, wilayahnya kering, tapi dia itu juga ada wilayah vulkaniknya. Makanya tanahnya itu tanah aluvial.
nggak cocok untuk ituan garam. Kalau Madura berbeda. Madura itu dia tanahnya itu keras, tanah apa ya, kayak tanah pasir tapi dia itu udah mengeras banget gitu loh. Jadi dia cocok tuh untuk ituan garam. Kenapa bukan Buton? Buton itu lebih terkenal dalam produksi aspal alami. Jadi masing-masing pulau yang ada di sini itu memiliki sumber dayanya sendiri. Nah, Madura memang lebih terkenal untuk produksi garam kayak gitu. Oke ya, itu untuk nomor 7. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya ke nomor 8. Nah, tadi Candy sudah sebutkan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, tadi Candy jelaskan ada dua. Ada namanya Sirkum Mediterania sama Sirkum Pasifik. Nah, Sirkum Mediterania itu dari mana aja? Tadi Candy sedikit jelaskan di awal. Ada pegunungan Alpen, ada pegunungan Atlas. Ya, jadi kalau misalnya kita iniin lagi ya. Ya, jadi Sirkum Mediterania ini dia dari pegunungan Atlas di Maroko, kemudian masuk ke pegunungan Alpen, nanti masuk pegunungan Kaukasus di sini nih. Kaukasus itu perbatasan antara Armenia dengan Turki dan juga dengan Azerbaijan. Masuk ke Iran di sini, masuk Himalaya di sini, kemudian masuk pegunungan Arakan Yoma di Myanmar, masuk Laut Andaman, terus kemudian masuk Bukit Barisan, pegunungan yang di Jawa sampai Banda. Nah, itu Sirkum Mediterania. Nah, Sirkum Pasifik apa aja? Pegunungan Andes, Amerika Latin, terus kemudian Meksiko masuk di sini, nanti masuk lagi ke pegunungan Rocky dan Cascadian, Amerika Utara, kemudian masuk Alaska, kemudian Aleutian Island di Alaska juga, Kamchatka masuk lagi, nanti masuk ke Jepang, Filipina, sampai Jayawijaya, sampai New Zealand. Itu adalah pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, dari yang tadi kita sudah jelaskan, mana yang masuk ke Sirkum Pasifik? Nah, tadi dikatakan, kalau pegunungan Atlas, apakah masuk ke situ? Bukan. Dia ini adalah Mediterania. Kalau pegunungan Alpen, sama. Mediterania juga. Himalaya, sama. Mediterania juga. Bukit Barisan, apalagi. Nah, di sini yang masuk ke pegunungan Sirkum Pasifik adalah pegunungan Andes. Yang dari negara Argentina, masuk ke Chile, kemudian Peru, sampai ke Kolombia. Itu pegunungan Andes, gitu ya. Nah, itu dia masuk kepada Sirkum Pasifik barengan sama Rocky, Cascadian, Aleutian Island, terus kemudian masuk Kamchatka, masuk ke Filipina, Jepang, sampai ke Jayawijaya. Itu masuk Sirkum Pasifik. Kayak gitu. Oke, itu tadi 2 jenis pegunungan yang ada di dunia. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 9. Nah, di sini dikatakan nomor 9. Materi kelas 10 nih sebenarnya. Mungkin teman-teman dulu pernah belajar jenis pembentukan laut. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan ada yang namanya itu peristiwa transgresi. Nah, cuma teman-teman mungkin agak lupa materi kelas 10 tentang pembentukan laut itu bagaimana. Kita ingatkan kembali, untuk pembentukan laut itu ada 3. Apa aja? Ada yang namanya itu ingresi, ada yang namanya itu transgresi, sama satu lagi adalah namanya regresi. 3 di sini pembentukan laut. Ingresi ini adalah laut apa? Laut yang kebentuk gara-gara dasar lautnya itu turun. Nah, mungkin kita akan ilustrasikan bagaimana. Jadi begini. Misalnya ini kayak dihapus ya di sini ya. Nah, kita ngomongin tentang laut ingresi dulu. Ingresi tadi dikatakan adalah laut yang terjadi gara-gara dasar lautnya turun. Nah, misalnya kita gambarin di sini ada daratan dan juga lautan. Misalnya, ini daratannya, masih hapus. Ini daratan, nah kayak gini. Terus kemudian di atasnya itu ada lautan. Tadinya seperti ini. Nah, cuma terjadi gerakan tektonisme yang bikin istilahnya itu dasar lautnya itu turun. Jadi ingat, permukaan airnya tetap. Permukaan airnya segini doang. Tapi dasar lautnya turun. Nah, jadinya gara-gara dasar lautnya turun, sekarang berubah. Tadinya dasar lautnya itu di sini. Sekarang gara-gara dasar lautnya turun, itu berubah. Yang tadinya segini, sekarang jadinya gini.
ngapus. Gini dia. Nah, seperti itu. Dasar laut lamanya di mana? Nih, yang garis hijau putus-putus ini. Ini adalah dasar laut yang baru, ini adalah dasar laut yang lama. Ini adalah ilustrasi dari laut ingresi. Jadi, laut ini terjadi karena dasar laut yang turun. Bukan permukaan airnya yang naik atau permukaan airnya yang turun. Enggak seperti itu. Jadi dasar lautnya yang mendem gitu. Contohnya misalnya seperti apa? Contoh misalnya seperti Laut Banda, atau di sini ada yang namanya itu Selat Makassar, ada juga namanya itu Palung Jawa. Dia seperti ini, dia laut ingresi karena dasar lautnya itu semakin turun, tapi permukaan airnya tetap aja. Mungkin tadi ini mengakibatkan yang tadinya kedalaman lautnya itu mungkin 1000 meter turun misalnya menjadi 4000 meter, bisa gitu. Nah, itu adalah laut ingresi. Paham ya? Laut ingresi dulu. Tapi tadi yang ditanyakan bukan ingresi, tapi transgresi. Tapi kita akan bahas dulu nih, laut regresi dulu. Sebelum kita masuk ke laut transgresinya. Sekarang kita hapus nih, ilustrasi yang tadi. Kita akan ngomongin laut regresi. Oke, kita tulis dulu, laut namanya regresi. Apa itu laut regresi? Adalah laut yang justru menyempit atau laut yang justru jadi dangkal. Kenapa itu bisa kejadian? Macam-macam. Bisa karena adanya aktivitas vulkanisme bawah laut. Ya mungkin kita ilustrasikan dulu ya. Ini misalnya lautnya tadinya begini. Sama lah kayak yang tadi. Tiba-tiba ada misalnya aktivitas gunung api bawah laut. Makanya yang tadinya lautnya ini segini, gara-gara tumbuh gunung, nah jadinya begini dia, malah muncul daratan. Nah, ini yang kita namakan sebagai laut regresi. Yang tadinya itu laut, malah sekarang menjadi daratan. Selain gara-gara aktivitas vulkanik, bisa karena yang lain nggak? Bisa. Contoh, kalau di Jawa, itu ada yang namanya itu Selat Muria. Nah, jadi kalau kalian tahu, kalau kalian pernah ini, jadi dulu antara ini kan ada Gunung Muria, di sini ada kota Jepara dan juga kota Kudus. Ini tadinya itu laut. Tadinya itu laut. Tapi gara-gara adanya sedimentasi atau pengendapan dari sungai, ini sekarang jadi daratan. Makanya dulu kerajaan Demak itu benar-benar tepi laut. Cuma gara-gara sedimentasi atau pengendapan dari air sungai, ini sekarang berubah jadi tanah. Nah, itu adalah laut regresi contohnya. Contoh ya tadi ya, misalnya Selat Sunda. Selat Sunda itu laut regresi. Kenapa? Karena muncul Gunung Anak Krakatau. Sekarang sudah tumbuh lagi nih Gunung Anak Krakatau. Makanya tadinya di sini, nah ini nih Krakatau, tadinya ini laut, sekarang jadi daratan. Kayak gitu. Nah, itu adalah contoh dari laut regresi. Nah, sekarang kita akan lihat untuk laut transgresi. Kalau tadi kan sudah kita ngomongin ingresi dan juga regresi. Sekarang adalah laut transgresi. Oke, nah kalau kita misalnya ngomongin tentang transgresi, ini nanti akan menciptakan sesuatu yang berbeda dari ingresi ataupun regresi. Nah, sekarang kita hapus dulu ilustrasinya di sini. Misalnya kita laut tadinya ini anggaplah daratan semua. Nah, ini daratan, anggaplah seperti itu. Nah, cuma tiba-tiba karena permukaan laut yang naik, yang tadinya ini daratan semua, sekarang ada lautannya. Nah, ini tadinya daratan nih. Cuma gara-gara permukaan lautnya naik, nah sekarang menjadi inilah hutan atau menjadi laut. Contohnya apa untuk laut transgresi ini? Contoh misalnya seperti Laut Jawa, atau misalnya Laut Arafuru, atau misalnya Laut Selat Karimata. Itu adalah laut yang terjadi karena transgresi. Kenapa? Permukaan lautnya yang naik, bukan daratannya yang turun, ataupun istilahnya daratannya yang naik, nggak kayak gitu. Nah, itu yang namanya adalah laut transgresi, permukaan airnya yang naik. Ya sama kayak kita banjir lah. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau kita kembali ke soalnya, manakah di sini yang masuk kepada laut transgresi? Nah, tadi nih kita sudah lihat ada yang namanya itu laut Arafuru gitu. Nah, jadi penjelasannya tadi kurang lebih bagaimana? Transgresi ini terjadi karena permukaan airnya itu naik atau banjir gitu. Tapi kalau regresi ini kebalik. Ini malah lautnya itu
berkurang. Nah, itu yang kita namakan sebagai laut regresi. Kalau di dunia contoh laut ingresi apa? Kalau Samudra Atlantik itu laut ingresi. Kalau transgresi itu contohnya misalnya seperti laut hitam. Laut hitam yang ada di Eropa dan yang di Rusia itu, dia itu laut transgresi. Tapi kalau regresi contohnya laut Aral di Rusia. Itu dia laut regresi. Kenapa? Dia semakin lama semakin berkurang. Atau laut mati yang di Yordania, Israel, Palestina itu dia juga laut regresi karena dia semakin berkurang sepanjang waktu. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah laut transgresi. Gitu ya. Ingresi, transgresi, dan regresi. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk nomor 9. Karena di nomor 10 kurang lebih sama. Nah, tadi kalau teman-teman bisa jawab, sedimentasi ini lautnya apa? Mungkin kalau kayak ditanya teman-teman apa jawabannya yang nomor 10? Banyaknya sedimentasi. Ini akan menyebabkan apa? Yang nomor 10 jawabannya yang mana? Tadi sudah kita jelaskan. Regresi. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah regresi. Kenapa? Karena adanya regresi ya, betul ya. Jadi regresi ini adalah laut yang terjadi karena laut regresi, penyempitan laut tersebut. Oke, alright. Ya. Oke ya. Itu sudah bisa, itu kita berarti sudah paham ya. Ada transgresi, ingresi, dan juga regresi. Nah, terutama di sini ada namanya ini orogenetik. Ya, laut regresi ya. Nah, di sini ada yang namanya orogenetik dan epirogenetik. Apa itu? Ya, mungkin kita sedikit ingatkan kembali. Orogenetik ini juga atau bisa juga kita namakan dengan namanya orogenesa atau epirogenetik yang juga kita bisa namakan sebagai epirogenesa. Nah, epirogenesa ini adalah pembentukan daratan atau lautan yang terjadi di tempat yang luas dan memiliki jangka waktu yang lama. Sementara kalau orogenesa ini adalah pembentukan daratan atau lautan di tempat yang sempit dengan waktu yang cepat. Tetapi kalau kalian ngelihat di beberapa sumber lain, orogenesa ini biasanya berhubungan dengan pembentukan gunung. Karena oro kalau dalam bahasa Yunani ini artinya gunung. Jadi pembentukan pegunungan atau perbukitan itu bisa kita katakan adalah orogenesa, gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang perbedaan antara epirogenesa dan juga orogenesa, kayak gitu. Alright, itu untuk nomor 10. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 11. Di sini dikatakan berikut. Nah, ini memang pertanyaannya ini agak bukan tricky sih. Jadi kita harus tahu secara umum bagaimana kondisi wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kita kembali lagi ke peta tadi. Nah, di sini kita ngomongin tentang bagaimana wilayah Indonesia secara umum. Tadi kita ngomongin Indonesia ini ada wilayah yang dilewati oleh dua pegunungan tadi, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Akibatnya dampaknya apa? Dampaknya adalah dia bisa memiliki potensi gunung atau potensi gunung berapi ataupun tsunami. Karena gempa kan dia terjadi di wilayah pertemuan lempeng tersebut. Nah, wilayah mana yang rawan gempa? Ya udah, sepanjang sini nih. Sepanjang sini Sumatera bagian barat, kemudian Jawa bagian selatan, hampir semua Bali Nusa Tenggara itu rawan terjadi tsunami, kemudian nanti masuk ke Maluku. Sama, tadi Sirkum Pasifik. Dari Sulawesi Utara, Maluku Utara, kemudian bagian utara Papua, itu sangat rawan terjadi tsunami. Nah, di sini tapi ditanyakan, pantai mana yang istilahnya itu tidak terjadi potensi tsunami. Nah, maka di sini akan masuknya itu di mana? Nah, kita lihat di sini, ada pantai Losari sampai Anyer. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, di mana pantai-pantai ini? Pantai misalnya kita anggaplah dari Losari. Losari ini adanya di Sulawesi Selatan. Di mana? Di sini. Itu. Kemudian di sini tadi ada Pangandaran, Parangtritis, Pelabuhan Ratu, Anyer. Nah, Pangandaran di mana? Di sini. Anyer di mana? Di sini. Terus kemudian Pelabuhan Ratu di mana? Di sini. Itu rawan nggak terjadi tsunami? Rawan. Kenapa? Karena mereka berada dekat
di sini nih, pertemuan lempeng Eurasia dan juga Indo-Australia. Nah, kemarin kita tahu di Pangandaran pernah ada tsunami 2009. Pelabuhan Ratu juga pernah kena tsunami tapi zaman Belanda kalau nggak salah. Anyer kemarin banget 2018, tapi itu sebenarnya bukan terjadi gara-gara gempa, tapi karena adanya erupsi Gunung Krakatau. Jadi ada landslide atau tanah longsor yang istilahnya menyebabkan permukaan laut itu naik, terjadi tsunami. Itu yang terjadi tahun 2018, akhir tahun 2018. Nah, terus kemudian tadi ada juga pantai Parangtritis. Nah, Parangtritis juga sama, di sini dia, Yogyakarta. Itu berada di pertemuan lempeng tersebut. Berbeda halnya dengan Pantai Losari. Di sini dia. Apakah dia rawan? Sebenarnya tidak terlalu. Kenapa? Karena dia jauh dari pertemuan lempeng tersebut. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kenapa kok di utara ini kok dia cenderung aman dari tsunami? Kenapa? Karena ya sebenarnya, jadi kalau kita ngelihat dari pertemuan lempeng ini, sebenarnya ada bagian-bagian spesifiknya. Ada yang namanya itu busur dalam, ada yang namanya busur luar. Jadi kalau di wilayah pertemuan yang ketemu langsungnya itu yang namanya busur dalam. Tetapi kalau yang di sininya, itu kita namakan sebagai busur luar. Makanya, wilayah busur luar itu cenderung dia tidak terlalu potensi tsunami itu tidak terlalu besar. Makanya Jakarta, Cirebon, Tegal, Surabaya, bukan Yogyakarta, apa itu namanya, Palembang, Medan, itu cenderung aman dari tsunami. Cenderung ya, tidak fix pasti aman gitu loh, cenderung aman gitu. Nah, makanya Makassar karena dia jauh dari lempeng, dia berada di busur luar, maka bisa kita katakan dia masuk kepada wilayah yang cukup aman dari tsunami. Kalimantan makanya aman karena dia berada di busur luar gitu. Kalau Bangka Belitung atau Kepulauan Riau dia aman karena berada di busur luar. Tapi kayak Sumatera Barat, Aceh, kemudian itu Yogyakarta atau misalnya Bali itu rawan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang bagaimana wilayah yang rawan ataupun tidak terhadap tsunami. Berarti tadi jawabannya apa? Jawabannya adalah Pantai Losari yang ada di mana? Makassar. Kayak gitu. Alright, nah itu untuk nomor 11. Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 12. Nah, di sini nih. Wilayah mana yang ikannya sering dicuri wilayah nelayan asing? Ya mungkin kita bisa lihat di berita. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak tahu di berita, di mana wilayah yang paling sering dicuri oleh nelayan asing? Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat geografis wilayah kita, wilayah seperti misalnya Laut Banda atau Selat Makassar atau Laut Jawa, itu memang masih banyak berada wilayah Indonesianya. Tetapi kalau sudah masuk ke sini nih, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, misalnya ada Selat Karimata, itu yang paling sering. Kenapa? Karena banyak sekali nelayan-nelayan dari negara lain, entah itu Malaysia, Vietnam, Thailand, atau Cina bahkan. Dan bahkan ya tadi mungkin kayak dijelaskan di awal bahwa wilayah ini sering menjadi konflik antara Indonesia dan Cina. Tetapi kalau kalian juga misalnya kalian sedikit ngeh ya terhadap geopolitik global, ini juga ada keributan di sini nih. Ada namanya Kepulauan Spratly dan Paracel. Itu direbut antara Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, sama Cina. Nah, kalau kita lebihnya ke sini nih. Nah, tapi kalau di Spratly Paracel ini, wah itu lebih parah lagi. Kenapa? Bukan masalah ikan, tapi minyak bumi. Karena di Spratly Paracel ini ternyata ditemukan deposit minyak dan gas yang melebihi di Indonesia sebenarnya. Makanya Cina itu benar-benar ngotot banget ke sini. Cuma ya tadi, Filipina pasti ribut, Vietnam ribut, Brunei ribut, Malaysia ribut. Nah, itu yang terjadi konflik sampai dengan sekarang. Kayak gitu ya. Itu kalau misalnya kita ngomongin tentang, tadi sedikit kita ngomongin tentang konflik lagi. Nah, tetapi untuk ikan yang nelayan asing ini, di mana dia sering dicurinya? Ya ini, Laut Natuna ini. Kalau Laut Jawa, wah, mau cari ribut gitu loh. Mau Laut Banda, kalau Laut Banda sebenarnya ya, Laut Banda ini dia komoditas ikannya itu benar-benar lebih parah, lebih bagus daripada yang ada di Laut Natuna. Kenapa? Karena di situ komoditasnya itu adalah tuna. Jadi kalau misalnya kita tulis aja ya. Jadi kalau di Laut Natuna ini, komoditasnya itu ada tuna, terus kemudian ada cakalang, sama di sini adalah tongkol. Ya jangan salah tipe ya. Jadi kalau tuna, cakalang, dan tongkol. Tuna dan cakalang ini biasanya diapain? Biasanya ini diekspor. Kemana? Ke negara yang memiliki basis kuliner ikan yang mungkin kita kenal misalnya
apa namanya yang kita kenal. Misalnya ada di sini Jepang dan juga Korea. Nah sekarang tuna ini digunakan untuk makanan apa? Ya kita tahu misalnya apa? Sushi. Sushi itu dia menggunakan tuna. Nah terus kemudian cakalang itu untuk apa? Jadi kalau kalian pernah makan takoyaki itu ada apa kayak semacam taburan ikan itu. Nah itu sebenarnya adalah taburan ikan cakalang. Nah itu karena dia didapatnya dari mana? Dari sini, bukan dari Jepangnya sendiri. Meskipun Jepang memang memiliki memiliki sentra perikanan di sekitaran kepulauan Okinawa. Nah cuma dia itu tetap memerlukan ekspor dari Indonesia. Tetapi entah kenapa di Laut Banda ini jarang adanya kasus untuk pencurian ikan, jarang banget. Tapi kalau di Laut Natuna, wah udah. Kenapa? Karena banyak sekali negara-negara yang berada di sana. Jadi jangan cuma pikir Indonesia punya ZEE, negara lainnya juga punya. Makanya mereka itu saling tumpang tindih gitu loh. Oh kadang-kadang ini bersentuhan sama Indonesia, kadang ini benturan Malaysia, kadang-kadang benturan dengan Singapura. Nah itu yang jadi masalah. Nah itu yang akhirnya kenapa pencurian ikan itu memang banyak terjadinya itu di Laut Natuna seperti itu. Nah itu ya, itu untuk nomor 12. Jadi kenapa kok bisa terjadi pencurian? Karena di Laut Natuna ini memang dia itu banyak berbatasan dengan negara lain. Jadi kalau misalnya dengan Laut Banda itu paling cuma dengan Filipina sama Australia. Kalau Laut Jawa nggak ada bahkan. Kalau Laut Flores mungkin Australia sama Timor Leste. Kalau Laut Timor ya Timor Leste juga sama Australia. Tapi kan mereka nggak terlalu ngeh gitu atau nggak terlalu nggak terlalu ngurus soal perikanan. Tapi kalau di Laut Natuna wah itu udah fix gitu ya. Oke, itu untuk nomor 12. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 13. Nah, di sini. Di mana di sini yang bisa kita gunakan untuk pembuatan makanan dan minuman. Mungkin ini yang sangat familiar di kita. Tadi kalian disebutin ada sushi. Atau mungkin kalau kalian ke Alfamart Indomaret, kalian bisa ketemu ada produk namanya Taikal-Noi namanya. Atau kalian juga kalau misalnya ke restoran Korea atau Jepang, ya tadi kalau restoran Korea namanya kimbap atau gigimbap, ya ini juga lupa namanya. Tapi kalau tadi Jepang namanya sushi. Itu menggunakan apa? Bahan dasar yang kita kenal dengan nama nori. Nori itu apa? Nori ya dalam bahasa Indonesia artinya adalah rumput laut. Nah cuma di sini kadang-kadang ada dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan istilah. Ada yang namanya itu kalau dalam bahasa Inggris ya, ada yang namanya itu kelp, dan ada yang namanya itu seagrass. Nah sekarang kalau kita bertanya, mana nih yang biasa kita makan? Yang biasa kita makan tuh ya biasanya seagrass itu. Tapi kalau kelp, itu mungkin kalau kalian pernah ngeliat di SpongeBob yang kayak yang hutan-hutan itu, nah itu kelp itu. Jadi kayak semacam belukar atau semacam hutan, tapi di laut. Bisa dimakan nggak? Bisa, tetapi nggak sering aja. Kita seringnya tuh seagrass atau ya seaweed ya atau seaweed itu. Nah itu dia lebih ke arahnya ke situ. Nah itu ya. Jadi di sini lebih mengarah kepada rumput laut di situ. Nah di sini ada terumbu karang, mangrove, jati, sama padang rumput. Terumbu karang itu sebenarnya kalau misalnya kita bertanya, kita tahu ya terumbu karang. Tapi terumbu karang itu sebenarnya tumbuhan apa hewan? Kalau misalnya dilihat dari itunya, sebenarnya terumbu karang itu hewan, bukan tumbuhan. Jadi kalau rumput laut itu tumbuhan, betul. Tapi kalau terumbu karang itu bukan, itu hewan. Tapi jenisnya apa Candy agak lupa. Situ ya. Nah, itu untuk nomor 13. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 14. Nah, tadi kita kembali lagi ke masalah di mana pulau yang paling luar di Indonesia. Jadi, kita akan melihat bahwa pulau terluar di Indonesia itu akan terbagi menjadi beberapa. Ada yang barat, ada yang utara, ada yang timur, sama satu lagi adalah yang selatan. Nah, untuk paling barat, ini ada pulau namanya itu Pulau W. Pulau W itu yang ada Pulau Sabang itu, kota Sabang itu, yang kayak ada yang dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu di Pulau W sebenarnya. Itu ujung paling barat, yang langsung berbatasan dengan India. Nah itu mungkin kalian bisa lihat kalau Pulau W itu, ini kalau kalian bisa lihat, sebenarnya di Aceh itu ada dua ya. Bukan W ya, nah Pulau Bruh sebenarnya. Pulau Bruh itu dia paling barat. Tapi kalau Pulau W itu yang memang salah satu yang paling ujung. Nah ini Pulau Bruh, ya bisa juga ya dua-duanya. Nah itu adalah pulau yang istilahnya itu berbatasan dengan India, ya bisa juga sini.
Nah, kemudian utara, tadi kayak disebutkan, ada yang namanya Kepulauan Miangas. Miangas itu dia berhadapan langsung dengan Filipina. Ya, atau di Pulau Sangihe Talaut. Jadi sebenarnya Miangas ini adalah pulau di jajaran Kepulauan Sangihe Talaut. Nah, pulau paling luarnya ini itu namanya Kepulauan Miangas namanya. Nah, terus kemudian yang timur ini adalah ya Papua. Karena dia berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Jadi pulau besar ya, jadi paling timur adalah Papua. Nah, selatan di sini adalah pulau apa? Adalah Pulau Rote. Di mana Pulau Rote? Nah, kita tunjukin nih. Pulau Rote itu ya makanya kalau tadi kita katakan 11 derajat lintang selatan itu sebenarnya adalah ngikut administrasi di Pulau Rote ini. Nah ini dia, Pulau Rote itu adalah pulau yang secara administrasi masuk ke kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi dia berdekatan dengan Pulau Timor. Nah ini Pulau Rote. Pulau Rote adalah pulau paling selatan di Indonesia. Jadi dia berhadapan langsung dengan Australia. Nah ini wilayah pulau ini nih sebenarnya adalah wilayah Australia kayak gitu. Nah, inilah adalah batas 11 derajat lintang selatan kita. Gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang apa namanya? Pulau paling selatan kita. Nah, itu adalah Pulau Rote di sini. Gitu ya. Alright. Nomor 14. Tadi sudah kita ngomongin batas barat, utara, timur, dan selatan. Nah, sekarang kita akan ngomongin, nah ini soal pengetahuan umum lagi nih. Ya mungkin ini bandara paling ngenes sebenarnya. Kenapa? Ya memang Jawa Barat ini memang punya bandara internasional baru, jadi ada dua ya. Yang pertama adalah Hussein Sastra Negara di di Kota Bandung, dan yang satu lagi adalah Bandara Internasional Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka. Cuma ini kasihan banget, ya, apalagi dengan kondisi kayak sekarang, penerbangan tuh bahkan sebelum ini pun terjadi, itu udah sepi. Ya karena memang penerbangan tuh masih banyak dilakukan lewat Bandung gitu loh. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin tentang kenapa perlunya untuk bikin bandara, kita itu perlu akses. Karena di sana itu aksesnya itu nggak ada. Nah itu makanya bikin bandara itu sepinya itu seperti itu. Kayak gitu ya. Nah itu nomor 15, itu Kabupaten Bandara Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka. Situ ya. Oke, itu nomor 15. Terus kemudian nomor 16. Nah, di sini tadi kita sudah ngomongin sedikit hutan mangrove. Hutan mangrove itu ya sama aja dengan hutan bakau. Jadi apa sih hutan mangrove ini? Jadi kalau hutan mangrove atau hutan bakau, jadi misalnya ini dia ada di anggaplah ini daratan. Nah, terus kemudian di sini ada lautan. Nah, lautan ini dia kan berbatasan dengan daratan. Nah, itu kita namakan dengan pantai. Biasanya hutan mangrove ini dia adanya di sini dia. Nah, kayak gini dia. Berbatasan langsung antara pantai dengan lautan. Nah, tanah yang di sini biasanya itu dia agak berlumpur. Nah, makanya dia itu memiliki akar yang namanya itu akar sulur ya, akar yang istilah itu akar yang ada di atas gitu loh. Apa fungsi dari hutan bakau ini atau hutan mangrove ini? Beberapa. Misalnya dia bisa untuk melindungi dari abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi itu erosi yang terjadi akibat gerusan air laut. Nah, terus kemudian misalnya bisa menjadi habitat bagi beberapa flora dan juga fauna. Ada beberapa hewan yang memang dia tinggal di hutan bakau atau hutan mangrove di situ. Nah, terus kemudian dia ini bisa untuk istilahnya selain melindungi dari abrasi, dia itu bisa untuk mencegah intrusi air laut. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apa sih intrusi air laut? Intrusi adalah masuknya air laut ini ke daratan. Jadi bisa ada dua, bisa ke permukaan daratan ataupun ke dalam daratan. Akibatnya apa? Kalau misalnya terjadi intrusi air laut ini, kalau dia itu berada di permukaan, akan menimbulkan banjir rob. Apa itu banjir rob? Banjir gara-gara pasang air laut. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam, akibatnya apa? Itu nanti bikin apa namanya air tanah yang ada di daratan itu jadi asin atau payau. Nah, makanya kalau mungkin contoh paling kentara, kalau kalian ke daerah Jakarta Utara, mungkin kalian kalau kondisi lagi normal ya, kalian coba deh ambil wudhu di stasiun Jakarta Kota. Itu coba kalian rasain, itu pasti rasanya itu nggak tawar. Nggak asin sih, tapi nggak tawar. Nah, itu yang dinamakan sebagai payau. Apa itu payau? Payau itu campuran antara asin dan tawar. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai brackish. Jadi kan air itu ada 6 ya, 4 ya. Ada air tawar, ada air payau, ada air asin, sama super asin.
Nah, payau ini antara asin dan tawar. Jadi kalian rasain tuh rasanya nggak tawar tapi juga nggak asin-asin amat gitu loh. Nah, itu terjadi gara-gara apa? Terjadi gara-gara intrusi air laut di sini. Dan tentu saja karena dia tumbuhan, dia bisa menghasilkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida. Nah, tetapi di sini yang tidak berlaku ini apa? Yang tidak menjadi fungsi dari hutan bakau atau hutan mangrove adalah proteksi dari banjir bandang. Kenapa? Kalau banjir bandang itu kan terjadi karena adanya penggundulan hutan atau misalnya daerah cekungan yang tadinya untuk resapan air malah dijadiin perumahan. Ya itu mungkin mirip kayak kalau di Pondok Gede itu kayak PGP, Pondok Gede Permai. Itu pasti musim hujan tuh banjir. Dan bahkan bisa melebihi berapa meter. Kenapa? Karena itu tadinya tuh wilayah resapan air. Dijadiin apa namanya perumahan. Atau mungkin kalau di daerah mana itu yang kalau dari Jatiasi ke arah Komsen, kalau kalian naik dari mana itu? Dari Jalan Ratna, terus kalian lewat apa namanya ada yang namanya perumahan kayak lupa namanya apa, itu pasti setiap musim hujan tuh udah kayak apa ada kayak kolam renang baru. Karena itu sebenarnya tadinya resapan air, jadi perumahan. Ya udah terjadi banjir. Nah, itu penyebabnya di situ. Tapi ini tidak berhubungan dengan fungsi hutan mangrove atau hutan bakau. Gitu ya. Nomor 16, yaitu silakan kalau mau ditanyakan atau mau ditambahkan boleh. Sebelum kita lanjut lagi ke nomor 17. Nah, tadi nih di sini. Kayak ini sedikit sudah ngomongin banyak sekali karakter perbedaan antara Laut Indonesia Barat dan Laut Indonesia Timur. Tadi kalau kita ngomongin Laut Natuna sama Laut Banda. Jadi kalau Laut Natuna di Laut Barat itu cenderung lebih cetek, lebih dangkal. Tapi kalau di Laut Timur seperti Banda, Laut Makassar atau laut apa itu namanya Flores itu lebih dalam. Nah sekarang kenapa kok bisa terjadi gitu loh? Ya jadi kalau misalnya kita lihat di ini ya, kita lihat di Indonesia, di sini bisa kelihatan kok. Ini Laut Barat dangkal, kelihatan banget gitu loh. Nah jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang apa namanya Laut Barat ini dia kelihatan ini lebih apa ya biru muda gitu. Dia lebih apa namanya lebih kelihatan. Nah, tapi di sini kelihatan banget biru banget. Artinya apa? Ini laut dalam. Kenapa demikian? Karena tadi kalau kita ngomongin laut kayak Selat Karimata, Laut Jawa itu adalah jenis laut transgresi. Artinya apa? Tadinya ini daratan, cuma gara-gara permukaan lautnya naik, jadi laut, tapi tidak dalam-dalam amat. Palingan paling banter ini sekitaran 70 sampai 80 meter. Tetap ada matahari, sinar matahari yang bisa masuk karena batas matahari masuk itu ada 150 meter. Jadi kalau misalnya kalian berada di dasar Laut Jawa, anggaplah, itu kalian masih bisa ngelihat lautnya itu karena dangkal sekali. Gitu. Tapi beda misalnya kalau di Laut Banda atau di sini ada Laut Seram atau laut di sini apa namanya Laut Flores dan segala macamnya. Ini kelihatan banget laut dalam. Kenapa? Karena ini adalah laut ingresi. Dasar lautnya semakin turun terus gitu. Kenapa? Karena di sini itu adalah pertemuan lempeng tadi, Indo-Australia, kemudian Eurasia dan juga Pasifik ketemu di sini nih. Jadi semakin dalam dia. Gitu. Nah, itu yang terjadi di perbedaan Laut Indonesia Barat dan Laut Indonesia Timur. Nah, kenapa? Karena perbedaan proses pembentukan morfologi. Tadi kenapa? Ya kalau misalnya di Laut Indonesia Barat, kebanyakan itu adalah laut transgresi. Sementara untuk Indonesia Timur, itu lebih banyak untuk laut ingresi. Jadi beda, transgresi itu dia permukaan lautnya naik tapi daratannya stay aja. Tapi kalau laut Indonesia Timur, permukaan daratannya dasar lautnya makin turun, maka lautnya semakin dalam. Gitu. Gitu ya. Itu untuk nomor 17. Oke, tadi kita bahas nomor 17 adanya perbedaan pembentukan morfologi laut di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 18. Nah, tadi di mana kita itu bisa menjadi negara maritim? Sebenarnya awalnya dari mana? Ya tadi sudah kita bahas secara itu ya. Adanya deklarasi Juanda. Di mana? Ini nanti mungkin kalian di sejarah juga akan pelajari ketika masa pemerintahan Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Yang ini kita kenal dengan namanya Deklarasi Laut Teritorial atau yang lebih kita kenal dengan namanya Deklarasi Juanda, gitu ya. Kemudian
ini dilanjutkan pada deklarasi UNCLOS, ini bukan tahun 78 ya, tetapi lebih kepada deklarasi UNCLOS tahun 1982. Nah, cuma nanti pada tahun 2014 juga akan diitukan dengan namanya itu deklarasi laut oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu, yang nantinya akan membuat apa yang kita namakan sebagai ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. ALKI ini nanti akan terbagi tiga. Satu, ini Indonesia Barat, kemudian ALKI 2, Indonesia Tengah, dan ALKI 3, Indonesia Timur. Kayak gitu ya. Oke, itu untuk nomor 18. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 19. Nah, di sini katakan ya tadi, memang pencurian ikan ataupun klaim negara lain terhadap teritorial kita ini adalah salah satu masalah besar ya bagi kita. Kenapa? Karena memang wilayah kita ini sudah sangat terbuka dan memiliki batas laut yang tidak begitu jelas. Nah, makanya bagaimana caranya biar, dan juga satu masalah lagi adalah di mana kita itu memiliki topografi yang beragam. Jadinya khususnya misalnya kayak ke wilayah Papua atau wilayah Maluku itu kan topografinya akan agak susah. Atau di wilayah Nusa Tenggara Timur kan juga memiliki masalah yang sama. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatasi permasalahan apa? Permasalahan hambatan pembangunan akibat adanya perbedaan topografi. Nah, di sini kita bisa melakukan apa? Apakah kita patroli keamanan, apakah SDA, atau yang mana? Nah, di sini kita bisa menggunakan, ini dia. Nanti di geografi bab 3, kalau kalian di bab 3 ya kalau nggak salah ya, itu nanti kan kalian mempelajari tentang namanya itu pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, itu nanti akan kita bahas juga ya di situ, kalau misalnya kita ngomong tentang penginderaan jauh. Jadi, apa sih penginderaan jauh? Penginderaan jauh, simpelnya adalah kita melakukan namanya itu pemetaan, tapi menggunakan alat yang istilahnya itu tidak berada di situ. Bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan drone, bisa menggunakan satelit, atau juga bisa menggunakan helikopter. Nah, ini yang nanti akan kita namakan sebagai wahana penginderaan jauh. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk nomor 19. Jadi kita bisa menggunakan penginderaan jauh untuk bisa tahu, oh gimana nih kita tahu kondisi di sini. Kita gunakan sistem informasi geografi ataupun indraja atau remote sensing di situ. Jadi kita bisa tahu, oh kalau ke sini kita harus menggunakan ini, kalau ke sini sumber dayanya begini. Tetapi tetap nanti kita harus ke sana juga, ya walaupun harus menghabiskan biaya yang cukup besar gitu. Oke, nomor terakhir, nomor 20, sekaligus juga untuk untuk menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Sebelum kita bertemu kembali di hari Senin depan, Selasa depan, tapi Selasa depan libur, tapi mungkin jadi kita jadwalnya itu antara hari Selasa, jadi Selasa terus sampai hari Kamis sebagian ya. Nanti kita akan kayak dia akan kabarin lagi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Indonesia karena dia memiliki potensi laut yang besar, nah makanya salah satunya itu adalah potensi laut berupa terumbu karang ya tadi kita ngomongin. Terumbu karang itu adalah hewan, tetapi memang dia itu adalah tempat untuk hidup beberapa biota laut ya. Nah, makanya di sini karena terumbu karang dia ini dicari adalah apa? Yang dicari di terumbu karang itu adalah estetika. Kalau ngomongin estetika, berarti di sini ngomongin tentang keindahan. Kalau keindahan, maka apa industri yang bisa kita kembangkan di sana? Dan mungkin kita juga sudah tahu, atau mungkin kita pernah dengar, kalau Wakatobi, selain Bunaken, selain Bali, itu sering dijadikan untuk pariwisata. Kenapa? Yang dicari ini bukan masalah, kalau perikanan, ya dia akan mencari tempat arus laut, di mana arus laut itu bertemu. Makanya Laut Banda itu lebih banyak untuk lebih banyak untuk perikanan. Tapi kalau misalnya yang bisa kita lihat seperti snorkeling, diving, atau misalnya kita surfing, nah atau yang kita ngomongin tentang keindahan atau estetika, maka kita akan ngomongin ke pariwisata. Biar orang-orang itu ngelihat, oh ternyata Laut Indonesia itu ya segini gitu, mantep gitu loh, indah gitu loh. Kita bisa ngelihat kurang lebihnya seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin, jadi kalau setiap wilayah itu memiliki perbedaan masing-masing. Jadi nggak semua itu bisa jadi pariwisata, atau nggak semua itu bisa jadi perikanan. Tergantung apa yang ada di situ. Harus kita telaah, harus kita lihat bagaimana caranya itu bisa kita manfaatkan lah bahasanya seperti itu. Oke, sampai di sini nomor 20 sudah nomor terakhir ternyata.
Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau mungkin kurang gitu loh. Silakan. Dari bahasan kita tentang poros maritim atau Indonesia sebagai poros maritim. Silakan. Bagi teman-teman semua yang pengen bertanya atau itu, silakan. Ya, jadi apa namanya, kurang lebih jadi poros maritim ini adalah bab mengenai bagaimana kita sebagai negara adalah negara yang unik karena kita itu adalah negara yang secara astronomis sampai dengan maritim itu sangat berbeda dengan negara lain. Ya bisa kita mungkin hampir mirip dengan negara Filipina, tetapi mungkin dengan negara Asia Tenggara lainnya kita itu ya apa ya hampir rata-rata itu dikelilingi oleh laut. Makanya kita dimasukkan kepada poros maritim. Istilahnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum mungkin Kak Andy selesaikan untuk hari ini? Ya, kalau misalnya apa Kak Andy selesaikan saja. Kita mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kak Andy selesaikan saja. Kita mungkin kalau misalnya ada kesalahan kata, ada kesalahan teknis, Kak Andy mohon maaf karena memang murni ya kita sebagai manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Oh ya, jika kalian minta rekaman, nah ini Kak Andy masih rekam ya. Nanti Kak Andy akan coba akan Kak Andy itu kan nanti Kak Andy akan share di Teams ini ya. Nanti biar bisa kalian untuk melihatnya seperti apa. Untuk misalnya kalau di ini kayak PPT atau misalnya soal, nanti Kak Andy akan sediakan juga, nanti akan Kak Andy share di grup ya. Untuk PPT ataupun ini soal ini yang tadi kita barusan bahas. Tapi kalau untuk rekaman nanti Kak Andy akan selesaikan Kak Andy akan taruh ini di Teams ya. Kenapa?